Penyaluran BLT El Nino kembali dilaksanakan dan di kesempatan kali ini Presiden Joko Widodo membuka sekaligus melaunching alias melaunching penyaluran BLT El Nino di kota ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan keresahan KPM penerima PKH murni yang katanya tidak memperoleh BLT El Nino. Bagaimana penjelasannya? Simak videonya hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe dan selalu mensupport perkembangan channel ini. Alhamdulillah akhirnya penyaluran BLT El Nino kembali dilanjutkan. Ya, jika sebelumnya tanggal 13 kemarin Bapak Presiden Joko Widodo melaunching penyaluran BLT El Nino di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, ya, yang dilaunching oleh Bapak Presiden saat itu adalah penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Dan sore hari hingga malam harinya, mungkin hingga hari ini juga, banyak KPM yang ada di Pekalongan ini saldo untuk BLT El Nino sebesar Rp400.000 masuk ya, tapi masuknya di rekening KKS BNI. Nah, di tanggal 14, Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke wilayah Jawa Timur, ya ada beberapa tempat yang beliau kunjungi. Pertama adalah daerah Kota Batu, lalu juga ada daerah Malang, dan juga daerah Gresik. Nah, di kesempatan tersebut, di jadwal yang sangat padat, saya mengikuti feed beliau di Instagram bahwa Bapak Presiden Joko Widodo di kesempatan itu juga menyalurkan melaunching penyaluran BLT El Nino yang saat itu dilakukan di Malang. Nah, beliau berada di hadapan ribuan KPM saat itu dan penyaluran BLT El Nino dilaksanakan di Malang ini disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Dan juga bersamaan dengan penyaluran BLT El Nino di Malang, Bapak Presiden Joko Widodo juga berkesempatan untuk menyaksikan penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah atau JBP. Nah, seperti itu. Dan ternyata di Kota Batu, lalu juga di Kabupaten Gresik, Bapak Jokowi sepertinya tidak melaksanakan penyaluran JBP maupun BLT El Nino. Karena dari feed beliau saya melihat di Kota Batu, beliau hanya meresmikan sebuah pasar tradisional yang luar biasa besarnya, dan juga di Gresik beliau mengunjungi salah satu PT yang bergerak dalam bidang penghasil bumi ya, insya Allah seperti itu. Jadi untuk agenda penyaluran BLT El Nino dan juga JBP, Bapak Jokowi hanya melaksanakan di Kota Malang. Nah, oke, berarti hingga hari ini kita mengetahui bahwa ada dua daerah dan dari dua provinsi. Pertama dari Pekalongan, Jawa Tengah, dan juga ada daerah Malang di Jawa Timur yang sudah melaksanakan penyaluran BLT El Nino. Itu artinya kita berharap semoga mulai hari ini dan beberapa hari ke depan, semoga bantuan BLT El Nino ini semakin merata dan semakin serentak disalurkan di seluruh Indonesia. Ya, saya akan terus memantau setiap harinya kegiatan dari Bapak Presiden Joko Widodo, karena sepertinya ketika beliau berkunjung di suatu tempat untuk meresmikan, misalkan meresmikan bendungan, meresmikan sebuah tempat industri, kemungkinan besar beliau juga di kesempatan yang sama akan membuka atau meresmikan penyaluran BLT El Nino maupun cadangan beras pemerintah untuk alokasi bulan Desember tahun 2023. Yang jelas Anda harus terus ikuti perkembangan terbaru, informasi terbaru dari channel Inspirasi Oktara. Nah, di kesempatan kali ini juga saya ingin membahas keresahan dari salah satu KPM yang diungkapkan di kolom komentar, dan mungkin ini juga menjadi keresahan banyak KPM di seluruh Indonesia untuk KPM penerima bantuan PKH saja atau istilahnya adalah PKH murni. Karena ketika kita melihat feed dari Kementerian Sosial di Instagramnya, misalkan seperti saya membaca bahwa untuk penerima bantuan El Nino atau BLT El Nino ini sebesar 18,8 juta KPM yang datanya diambil dari DTKS, yang ini adalah penerima bantuan PKH plus sembako atau BPNT dan juga penerima BPNT alias BPNT murni. Lalu pertanyaannya, apakah PKH murni tidak dapat? Oke, jika melihat jumlah 18,8 juta KPM yang saat ini ada, maka ini jumlahnya sama dengan penerima sembako saat ini, yaitu sebesar 18,8 juta KPM. Jika kita mengacu dari penerima sembako yang aktif saat ini, maka 18,8 juta KPM tersebut berasal dari 10 juta penerima PKH plus sembako alias combo, dan juga sisanya dari penerima BPNT murni. Lalu bagaimana nasib PKH murni? Oke, yang jelas saya selalu berkomentar, membalas komentar dari keresahan yang ada bahwa jika kita menyimpulkan terlalu dini hari ini, ya ketika misalkan penerima PKH murni
sudah tidak dapat lagi BLT El Nino, maka itu terlalu awal ya, kita tidak bisa menyimpulkan secara final. Karena ada komentar juga dari salah satu KPM yang ini disalurkan langsung ya BLT El Nino-nya melalui kantor pos, yaitu di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, bahwa beliau menjelaskan ada tetangganya yang menerima PKH murni, ternyata juga diundang untuk bisa memperoleh BLT El Nino saat itu. Sehingga bisa kita simpulkan sementara, semua kemungkinan ini masih bisa terjadi karena data di DTKS 18,8 juta ini fluktuatif. Kadang hari ini bisa berkurang karena adanya penidaklayakan dari pemerintah daerah dan juga bisa ditambahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui validasi by system. Jadi intinya tetap optimis, tetap berdoa semoga saja KPM baik itu PKH murni, BPNT murni maupun PKH combo ini semuanya bisa merata ya 18,8 juta, semoga bisa mencukupi semuanya dan BLT El Nino bisa dirasakan oleh KPM yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya berikan. Sekali lagi semoga penyaluran BLT El Nino semakin serentak disalurkan sehingga sebelum tanggal 20 atau sebelum akhir bulan Desember seluruh penyaluran bantuan sosial baik itu BLT El Nino, bantuan PK maupun BPNT yang belum tersalurkan bisa terserap 100% di tahun 2023. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.